Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liulandari dan teman kelompok saya Muhammad Gempa. Di sini kami ingin membahas tentang karakterisasi sifat listrik membran komposit PVA atau karbon aktif dari tandan kosong kelapa sawit. Di makalah kami ini kami ingin membahas tentang latar belakangnya, yaitu Indonesia adalah produsen terbesar kelapa sawit dengan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai pusat utama. Dari 1 ton tandan buah segar atau TBS dihasilkan 220 sampai 230 kg limbah tandan kosong kelapa sawit yang mengandung selulosa dan lignin, dapat diolah menjadi karbon aktif. Karbon aktif ini dikombinasikan dengan PVA menghasilkan material komposit yang memiliki berbagai aplikasi, dan pemanfaatan TKKS juga tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga menawarkan solusi berkelanjutan dalam pengolahan limbah pertanian dan mendukung keberlanjutan sektor kelapa sawit. Adapun tinjauan pustaka kami, yang pertama kami ingin membahas tentang definisi tandan kosong kelapa sawit, yang kedua definisi komposit, yang ketiga definisi karbon aktif, dan yang keempat definisi PVA, dan yang kelima definisi SEM, yang keenam definisi TEM. Adapun yang definisi pertama, yaitu yang pertama definisi tandan kosong kelapa sawit, yaitu salah satu produk sampingan berupa padatan dari industri pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan 21 sampai 23% total massa buah sawit. Adapun TKKS juga memiliki unsur hara yang diperkirakan sebanyak 23%. Selanjutnya kami juga ingin membahas tentang definisi komposit. Komposit merupakan kombinasi makroskopik dari 2 atau lebih material yang memiliki sifat yang berbeda dari material penyusunnya. Material komposit telah banyak digunakan dalam industri penerbangan karena memiliki sifat mekanik yang unggul dan struktur yang ringan. Yang ketiga, kami ingin membahas tentang definisi karbon aktif. Karbon aktif atau activated carbon adalah material berpori yang dibuat dari bahan-bahan berkarbon seperti batu bara, tempurung kelapa, kayu, atau biomasa lainnya melalui proses aktivasi kimia dan fisika. Material ini memiliki luas permukaan yang sangat besar dengan banyak pori sehingga mampu menyerap berbagai zat kimia dan senyawa tertentu dari gas atau cairan. Yang selanjutnya kami membahas tentang definisi PVA. PVA merupakan polimer sintesis yang bersifat hidrofilik dan memiliki fungsi sebagai matris. PVA banyak digunakan sebagai bahan kemasan yang menjanjikan karena sifatnya yang fleksibel atau elastis dan cukup baik apabila dibentuk dalam film kemasan. Namun sifat ini sangat bergantung pada kelembapan, di mana semakin tinggi kelembapan maka akan semakin banyak uap air yang akan diserap dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya kami juga di sini ingin membahas tentang pengertian SEM. SEM atau Scanning Electron Microscope merupakan jenis mikroskop elektron yang memanfaatkan berkas elektron untuk menampilkan citra permukaan material yang diteliti. Dalam bidang farmasi, SEM dapat digunakan untuk mengkaji morfologi sampel seperti mengidentifikasi partikel asing serta retakan yang muncul akibat penggunaan ulang kateter hisap. Selain itu, SEM juga bermanfaat dalam menganalisis struktur permukaan dan penampang membran polimer, terutama dalam mengamati seluruh variasi konsentrasi terhadap karakterisasi membran tersebut. Selanjutnya, kami juga membahas tentang FTR atau Fourier Transform Infrared, adalah instrumen yang digunakan untuk menggambar struktur molekul melalui getaran atom. Alat ini mampu mengidentifikasi karakteristik khas dari ikatan kimia. Baiklah, di sini saya akan melanjuti presentasi dari Lia Wulandari yang dimana memasuki metode penelitian. Dimana metode penelitian ini ada beberapa tahapan, yaitu waktu dan tempat penelitian, alat bahan, dan prosedur penelitian. Dimana prosedur penelitian ini yaitu karbonisasi dan aktivasi karbon, identifikasi gugus fungsi dan mikropartikel karbon aktif TKKS dengan petir, dan uji coba mikropartikel karbon aktif
dengan SEM. Dan yang terakhir yaitu pembuatan karbon aktif, yang dimana alat bahan kami yaitu oven, saringan 100 mens, spatula dan labu ukur, dimana bahannya yaitu tandan kosong kelapa sawit, aquades, PPA dan KOH. Untuk prosedur penelitian kami yaitu karbonisasi dan aktivitas karbon. Karbon dihasilkan dari proses karbonisasi dengan suhu 400 derajat Celcius. Dalam waktu 3 jam, aktifikasi terhadap karbon yang dihasilkan dilakukan secara fisika, yaitu menggunakan suhu 800 derajat Celcius selama 3 jam dalam tanur. Yang kedua yaitu identifikasi gugus fungsi mikropartikel karbon aktif dengan FETIR. Pengujian FETIR dilakukan untuk mendeteksi gugus-gugus fungsi senyawa organik pada karbon TKKS. Yang ketiga yaitu uji mikropartikel karbon aktif dengan SEM, yaitu uji SEM dilakukan untuk mengetahui struktur, permukaan, dan ukuran partikel karbon aktif. Yang terakhir yaitu pembuatan karbon aktif, yang dimana sampel yang telah dikeringkan dibungkus dengan aluminium foil lalu dikarbonisasikan menggunakan furnace pada suhu 300 derajat Celcius selama 2 jam. Hasil karbon ini kemudian digerus sehingga halus dan disaring menggunakan ayakan berukuran 100 mens sebanyak 25 gram karbon dari kulit singkong tersebut. Selanjutnya diaktifikasi secara kimia dengan larutan KOH sebanyak 100 ml menggunakan variasi konsentrasi 1M hingga 5M. Proses aktifikasi dilakukan pada suhu 80 derajat Celcius selama 1 jam dengan bantuan alat magnetik steril dan hot plate. Karbon hasil aktivasi kemudian didiamkan selama 24 jam untuk mengendap. Endapan karbon senyawa terbentuk dipisahkan secara membuang larutan sisa aktifikasi. Selanjutnya endapan dicuci dan dinetralkan. Baiklah, masuk ke biaya anggaran, yang dimana biaya anggaran ini yang pertama bahan habis pakai, contoh ATK, kertas, bahan dan lain-lain. Maksimum 60% dari jumlah dana yang diusulkan, yaitu 1.700.000. Yang kedua yaitu sewa dan jasa, seperti jasa alat, pembuatan produk dan lain-lain, yaitu 350.000. Dan dimana yang ketiga yaitu transformasi lokal, maksimum 30% dari dana yang diusulkan, yaitu 500.000 rupiah. Dan yang keempat lain-lain, yang seperti biaya komunikasi, biaya akses publikasi, biaya asensi media sosial dan lain-lain, yaitu 450.000, yang ditotalkan dengan biaya yaitu 3 juta. Untuk jadwal kegiatan kami di sini yaitu pada bulan 5 yaitu persiapan administrasi riset, persiapan alat dan bahan, yang dimana bulan 6 yaitu pembuatan karbon aktif, pembuatan membran komposit, karakterisasi dengan FETIR, SEM dan uji tarik. Di bulan 7 kami yaitu pengolahan data, pengerjaan laporan kemajuan, pengerjaan luaran riset, monitoring dan evaluasi kegiatan. Dan di bulan 8-nya yaitu pelaksanaan laporan akhir. Dan di bulan 9-nya yaitu pengumpulan laporan akhir. Dan di bulan 10-nya evaluasi laporan akhir. Dan sekian kesimpulan dari PPT kami, yaitu potensi besar dalam pemanfaatan limbah pertanian khususnya tandan kompos sawit Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh merupakan salah satu sentra produksi sawit yang menghasilkan volume besar TTKS setiap tahunnya, yang akan selulosa, hemiselulosa dan lignin memiliki kandungan karbon aktif yang tinggi dan sangat potensial untuk dijadikan bahan baku karbon aktif. Pengolahan tandan kompos sawit menjadikan karbon aktif tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi, tetapi juga merupakan solusi ramah lingkungan yang mengurangi limbah pertanian, yaitu kombinasi karbon aktif dari TKKS dengan bahan polifenil alkohol atau PPA
dapat menghasilkan material komposit fungsional yang aplikatif di berbagai bidang. Oleh karena itu, pengembangan dan inovasi dalam pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit sebagai bahan karbon aktif menjadi langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit sekaligus menciptakan material berbasis biomasa yang berwawasan lingkungan. Sekian dari presentasi kami untuk proposal kami dengan judul karakterisasi sifat listrik membran komposit PPA karbon aktif dari tandan kelapa sawit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.